Oke, jadi seperti tadi saya katakan, kita akan melanjutkan tentang Java Swing, khususnya dengan event-driven programming atau event handling-nya. Sekarang, dari yang sudah dipelajari sebelumnya, harusnya Anda sudah bisa membuat tampilan seperti ini. Sudah bisa membuat frame, membuat komponen-komponen GUI yang lainnya yang kita tempelkan dan Anda susun demikian hingga bisa tampil sesuai keinginan. Nah, sekarang masalahnya yang kita udah buat sebelum ini belum bisa ngapa-ngapain. Kita butuh ada kita maunya ketika saya ngeklik button atau saya melakukan sesuatu dengan program, saya berinteraksi dengan program, dia melakukan sesuatu. Kita sudah lihat beberapa GUI komponen yang umum digunakan. Saya tidak akan ulangi ya, hanya briefly kita review saja. Dan di antara semua itu kita tahu bahwa objek-objek ini sangat terkait erat dengan OOP karena ketika saya mau membuat GUI komponen itu saya membuat suatu objek. Kita gunakan keyword new. Jadi persis ya seperti yang kita pelajari sebelumnya waktu kita belajar tentang OOP. Nah, objek-objek apa sih yang bisa kita gunakan, yang bisa kita buat untuk membuat GUI? Nah, kemarin kita sudah lihat di hierarchy swing ini. Di antara hierarchy swing ini kita tahu bahwa ada container class dan juga ada helper class. Container class ini adalah subclass dari komponen yang mana dia dapat menampung komponen-komponen GUI. Jadi dia wadah-wadahnya ya, apakah kita sudah pelajari ada frame, ada panel ya di situ. Lalu ada juga GUI helper classes yang tidak berfungsi untuk meletakkan objek-objek GUI kita, melainkan untuk membantu settingnya. Jadi kita bisa menyokong GUI yang kita buat dengan menentukan warnanya, fontnya, dan seterusnya. Nah, lalu sekarang saya sudah punya kontainernya, saya sudah punya helper yang bisa mengganti propertinya. Sekarang komponen-komponen apa sih yang ada? Nah, komponen yang ada di dalam GUI ini adalah most of them adalah subclass dari JComponent, yang mana JComponent ini meliputi JPanel yang juga merupakan kontainer dan juga swing GUI komponen lainnya. Kita sudah lihat secara singkat ya, ada button, ada label, ada text komponen, ada JCompo box dan seterusnya. Yang lengkapnya bisa Anda lihat di dokumentasi API. Nah, kalau sekarang saya sudah memiliki GUI komponen seperti ini, karena kita sudah tahu tadi frame, label text, button, dan button. Nah, sekarang gimana sih kita bisa mengimplementasikan agar ketika saya mau mengklik button seperti ini, atau saya melakukan apapun terhadap program saya, terhadap GUI saya, program akan bereaksi, akan melakukan sesuatu. Dan ini yang harus kita handle. Nah, yang pertanyaan paling pertama adalah bagaimana caranya program bisa tahu kalau ada interaksi. Jadi kayak ini saya klik gitu ya, do this-nya saya klik gitu, gimana caranya supaya program tahu kalau saya baru mengklik. Kita perlu membuat sesuatu dan menempelkannya pada button tersebut agar kita tahu bahwa ada yang terjadi. Saya membutuhkan yang dinamakan listener. Nah, kita perlu membuat listener, kalau kita terjemahkan listener secara harfiah, artinya pendengar ya. Jadi dia adalah kode yang kita taruh pada button tersebut, misalnya dalam contoh ini, yang nunggu-nunggu, dia dengerin nih, dia dengerin ada interaksi nggak? Ada yang ngeklik nggak? Ada yang melakukan sesuatu atau berinteraksi terhadap komponen saya atau enggak. Dan si objek ini adalah mengandung method untuk what to do jika ada activity. Apa yang harus saya lakukan ketika ada yang klik, apa yang harus saya lakukan kalau ada yang berinteraksi dengan GUI tersebut. Kalau kita bagi, nah handling events itu kita semua pakai objek ya, karena kita sedang belajar OOP di Java. Kita punya satu objek yang pertama button-nya, atau komponennya. Apa sih komponen yang ingin kita displaykan kepada user? Ini adalah suatu objek. Nah, ini adalah event source object, ya, objek yang merupakan sumber kejadian atau sumber event. Dan ternyata contohnya kalau button ya, tentu saja kalau button itu yang men-trigger event adalah clicking gitu ya. Nah, ketika terjadi klik, maka akan ada action event atau event. Dan yang tengah ini adalah event object. Apa yang terjadi itu kita kirim informasi sebagai objek juga. Objeknya itu adalah event. Gitu. Oh, terjadi klik nih. Itu adalah objek lagi.
Lalu di akhir kita perlu membuat objek handlernya. Jadi ada objek yang juga akan menangani ketika event objek itu terjadi. Langsung saja kita lihat pada contoh deh ya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa saya memiliki suatu kelas gitu ya, handle event. Itu nama frame-nya ya, XNJ frame. Jadi adalah suatu J-frame yang saya buat subclass-nya gitu ya. Lalu di dalam konstruktornya saya memiliki komponen-komponen tertentu gitu ya. Lalu di dalam main ya tentu saja saya harus menginisialisasi new handle event atau new frame tersebut ya, frame saya ini. Oke. Lalu ini tempat saya mulai ya. Saya mulai dari yang ini udah kita pelajari Senin kemarin. Saya mulai di main method, saya buat new frame, artinya saya ingin tampilkan dong frame yang tadi sudah saya susun. Isinya apa aja, ada button, ada apa. Di sini ada button OK dan button cancel. Lalu dari sini, OK-nya itu misalkan saya klik. Saya membutuhkan suatu listener untuk menangkap action tersebut. Nah, ini saya membuat suatu kelas listener yang implements action listener ya. Kita lihat di sini nanti. Nah, intinya pertama, ketika OK diklik, kita tahu bahwa di dalam button OK ini, saya sudah menambahkan suatu listener. Jadi si OK ini ada yang nongkrongin, ada yang ngeliat, dengerin. Something happen nggak nih? Lalu selanjutnya, ketika itu terjadi, ketika klik itu beneran dilakukan oleh user, nah ketika itu terjadi, JVM akan menginvoke apapun yang diperintahkan kepadanya di dalam listener. Jadi listener mengatakan, jika ada action event A, jika action event A itu terjadi, ketika klik itu terjadi, apa sih yang harus saya lakukan? Oh, ternyata saya perlu melakukan print line, berarti ke konsol ya. Oke, button klik. Nah, supaya lebih clear, kita akan lihat contoh code-nya langsung ya. Nah, sini, kita akan mulai dari GUI yang ini, yang gundul ya, yang belum ada handlernya gitu ya. Coba kita lihat di sini. Saya punya no handle event, saya kasih nama gitu ya, biar bisa membedakannya. Dia adalah suatu JFrame. Saya cuma bilang, buatin satu button, judulnya OK, dan button kedua judulnya cancel. Saya letakkan di dalam panel, suatu panel, lalu panelnya saya tambahkan ke frame. Lalu di main saya set nih semuanya, title-nya apa, size-nya berapa, ukuran window-nya itu, frame-nya itu, location-nya di mana, dan default cost operation, pokoknya setting-setting properti-properti yang sudah kita bahas yang di hari Senin yang lalu. Oke, jadi sekarang saya mau jalankan ya. Saya compile dulu. Oke, lalu kita jalan. No. Muncul di sini ya. Nah, saya gedein deh. Ternyata size yang saya set kurang pas ya. Nah, ini ya. Ada handle event, OK dan cancel. Nah, nothing happen ya sementara ini. Karena saya belum taruh listener apapun kan di dalam code saya tadi. Oke, cancel, nothing happen. Kecuali kalau saya exit, nah dia akan menyelesaikan program. Saya dari contoh tadi, saya kan sudah tahu bahwa saya butuh suatu listener. Nah, kalau gitu saya bikin deh. Instead of cuma nambahin button-button selesai, button yang saya punya juga perlu ditambahkan listener. Ya, perlu ditambahkan listener seperti ini. Nah, listener ini saya buat, misalnya satu namanya listener 1, yang kedua adalah listener 2, dan masing-masing listener ini saya buat kelasnya. Ini adalah listener, OK listener class untuk button OK ya, lalu cancel listener class untuk button cancel. Note bahwa listener yang saya buat adalah kelas yang harus implement action listener, jadi dia menggunakan suatu interface di sini. Interface-nya adalah action listener untuk button. Kita akan lihat interface action listener, dokumentasinya seperti apa. Dia memiliki hanya satu method ya. Dia punya method action perform, action event E. Pokoknya kalau ada event terjadi, dia akan menginvoke method ini. Jadi karena dia interface ya, kalau interface kan semua metodenya abstrak, saya harus melakukan override
Dan di sini saya harus bilang, emangnya kalau action perform, action event A terjadi, apa sih yang harus dilakukan oleh program? Di button click. Demikian pula dengan yang cancel ya, sama ya, hanya saja tulisannya adalah cancel button click. Setelah saya punya listener tadi, listener tersebut harus saya assign kepada button yang bersesuaian. Jadi button OK tadi JBT OK, button OK diberikan action listener-nya listener, cancel dikasih action listener-nya yang listener do. Coba compile ya. Oke, ada di sebelah sini lagi. Sorry. Nah, ini adalah GUI saya ya. Ini adalah GUI saya, OK dan cancel ini. Dan ketika saya pencet OK, dia melakukan sesuatu. Button click, cancel button click, cancel button click. OK lagi, cancel lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika saya melakukan clicking di sini, saya men-trigger program untuk melakukan sesuatu. Tentu saja ketika Anda merancang GUI betulan, ya kita bukan mau tampil di command line ya biasanya, tapi ini hanya untuk contoh saja. Lalu ketika kita close. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika saya mempunyai suatu komponen apapun, komponen yang dapat diinteraksikan ya, nggak kalau yang tampil doang kan nggak ada apa-apain. Tetapi untuk suatu komponen yang memiliki potensi interaksi, dengan kata lain potensi terjadi action event, maka saya perlu menambahkan listener. Listener itu akan nunggu-nunggu apakah ada interaksi yang terjadi, dan jika iya dia akan melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya yang ada di action performed. Event yang tadi kita bicarakan ini adalah suatu objek yang terjadi atau signal yang dikirim kepada program ketika sesuatu terjadi. Nah, event ini kalau yang barusan kita punya itu namanya action event ya. Ya, action event itu nama eventnya. Dan event ini trigger ketika ada user action. Mouse gerak, mouse klik, ngetik-ngetik, dan seterusnya. Nah, jadi tentu saja kita harus mempertimbangkan berbagai macam event yang mungkin terjadi dengan komponen kita ya. Dan secara hierarki lengkapnya kita punya event class seperti ini. Ini adalah semua event yang mungkin terjadi. Nah, yang tadi kita punya ini action event ya, yang cukup general ya. Ini action event. Ini terjadi. Kemudian ada juga yang mungkin relevan adalah ini dari input user ya, mouse event dan key event. Pada kelas DDP2 ini yang paling utama sebenarnya hanyalah action event, tetapi juga mungkin mouse event dan key event akan saya cover di akhir kelas. Jadi tiga hal ini yang mungkin bisa difokuskan oleh Anda, yaitu action event, mouse event, dan key event. Nah, karena apa? Karena itulah yang kemungkinan akan terjadi ya ketika kita merancang GUI. Jadi kalau ada klik button, itu klik button itu terjadi pada objek apa? JButton, dan event. Kan ada objek eventnya ya, kan saya tadi sudah tunjukkan bahwa event. Source-nya itu adalah objek, event yang terjadi itu objek, dan handler juga adalah objek. Dan ini yang terjadi adalah type of event ya, action event. Kalau checkbox itu ada event macam apa, dan seterusnya. Ini adalah objeknya ya, objek dari eventnya. Nah, untuk handler ya, tadi kita sudah punya ya action listener ya. Nah, action listener ini adalah suatu action listener yang menangkap action event. Nah, kalau misalnya saya punya mouse listener, berarti saya bisa menangkap mouse event. Kalau saya punya key listener, saya bisa menangkap key. So, sekarang kita tahu bahwa ketika saya memiliki suatu komponen GUI yang dapat berinteraksi, saya perlu menambahkan listener. Dan sesuai dengan dan listener yang harus saya tempelkan adalah listener yang sesuai dengan action yang mungkin terjadi pada komponen tersebut. Harus dipertimbangkan ya. Jadi kalau saya punya button, saya tahu bahwa event type-nya adalah action event, maka saya perlu menggunakan action listener. Kalau misalkan saya memilikinya, saya ingin menghandle kalau ada orang ngetik-ngetik atau orang ngeklik key, ngetik konsol gitu, artinya saya perlu mempunyai key event dan yang harus ditangkap dengan key listener. Oke, jadi
tadi kita sudah lihat prinsipalnya adalah mengimplementasikan listener. Tadi kita ada lihat contohnya juga ya. Nah, untuk listener ini ada beberapa cara untuk melakukan implementasinya. Ada 3 yang utama, yaitu inner class, anonymous inner class, dan lambda expression. Di kelas ini yang lambda expression ini akan kita skip dulu ya. Dan mungkin kalau sempat di akhir semester kita akan masukkan sebagai advanced topic, tapi kalau tidak, ya nggak usah dipikirin. Untuk kepentingan materi GUI ini, Anda cukup mengetahui tentang inner class dan anonymous inner class. Saya akan tunjukkan melalui contoh aja kayaknya, supaya mudah. Oke, ini adalah kelas yang tadi kita punya ya, handle event tadi ya. Kita punya button dibuat, kita punya panel tempat naruh button, lalu kita punya listener yang ditempelkan kepada button. Nah, masing-masing listener ini adalah kelas tersendiri. Oke, listener class dan cancel listener class. Nah, sesungguhnya saya tuh bisa melakukan pemindahan kelas ini masuk ke dalam kelas handle event. Contohnya, jadi si kelas OK listener ini yang tadinya ada di luar kelas handle event ya, di luar JFrame-nya ya tadinya ya. Tadi JFrame masih lagi. Tadi dia di luar ini, sekarang saya masukkan ke dalam JFrame. JFrame di situ ya. Ini adalah JFrame saya berakhir sampai di sini. Nah, saya kemudian akan punya konstruktornya. Kemudian saya punya main tempat program tertrigger pertama kali. Lalu listener-listener saya, kelas-kelas listener saya masukkan ke dalam kelas frame saya. Ini yang dinamakan dengan inner class. Ini tidak menimbulkan error ya. Saya akan coba handle event. Tidak menimbulkan error ya. Java handle event. Sama ya. Yang dilakukan sebenarnya sama saja kan dengan tadi. Oke. Gitu ya. Sama persis, hanya saja kelasnya saya masukkan ke dalam namanya inner class. Jadi kelas di dalam kelas. Lebih jauh lagi, saya juga bisa, kalau di sini di kelasnya di dalam kelas JFrame ya, tapi masih punya nama kelas ya. Ini adalah kelas OK Listener Class, ini adalah kelas Cancel Listener Class. Lebih jauh lagi, saya bisa bahkan nggak perlu memberi nama kelasnya. Dengan kata lain, anonymous inner class. Jadi ini kan kelasnya tadi di dalam ya. Kalau di sini kelasnya ada di dalam JFrame. Nah, bahkan saya nggak perlu kasih nama. Kalau tadi sebelumnya saya ketika menambahkan action listener pada JBT OK, saya tambahkan listener 1 gitu ya. Listener 1 itu apa sih? Saya bikin objek baru gitu. Langsung aja deh kalau gitu di handle event anonymous saya, jadi nggak perlu. Ketika saya lakukan add action listener, JBT OK ya tadi, JBT OK, saya nggak usah repot-repot bikin objek listenernya duluan. Saya nggak perlu new object listener. Langsung aja di dalam kurung yang tadi saya pakai, jadi argumen kurung ini. Dalam argumen kurung ini, yang tadinya saya taruh objek yang udah saya inisialisasi sebelumnya, langsung aja lah saya buat deklarasi new action listener. Tapi karena saya belum tahu ya new action listener saya harus ngapain, ya tentu saja deklarasi lengkapnya perlu saya tambahkan. Jadi new action listener, kurung kurawal gitu ya. Dan isinya apa? Isinya adalah method action perform. Nah, karena ini adalah ini adalah kelas di dalam argumen, tentu saja argumen yang pertama tadi itu tetap harus ditutup dengan titik koma. Karena ini kan asalnya sama aja dengan kalau seandainya tadi saya di sini taruh listener 1 kan, ini kan satu statement lengkap gitu. Tapi karena saya langsung aja taruh di situ, dia masih tetap harus ditutup dengan titik koma. Begitu pula dengan cancel. Dengan demikian kita udah nggak perlu lagi ya inner class di bawah sini, saya nggak perlu lagi kelas ini nggak perlu lagi. Kita akan coba compile. Oh sorry kok pakai spasi, maaf. Oke, kalau kita jalan
handle event anonymous. Oke. Sama ya, dia akan melakukan apa yang tadi saya perintahkan. Oke. Tetapi dia jauh lebih simple karena saya nggak perlu bikin kelas baru di dalam. Ini yang dinamakan dengan anonymous inner class. Jadi kalau kita lihat lebih detail, inner class listener itu contohnya kan kayak ini ya. Nah, listener class itu kan spesifik banget untuk komponen tertentu. Dia memang tidak diperuntukkan untuk kebutuhan general program. Khusus banget. Jadi saya bisa menentukan atau mendeklarasikan si listener class di dalam frame class. Makanya dia disebut sebagai inner class. Dan ini keuntungannya apa sih? Keuntungannya bikin program saya nggak perlu repot-repot bikin kelas baru, saya nggak perlu bikin nggak perlu bikin file baru ya, karena ada juga ya praktek yang memisahkan setiap kelas dalam file yang berbeda. Akan tetapi nanti ketika suatu program yang memiliki inner class itu dikompil, hasil compile-nya bytecode-nya itu akan seperti ini. Outer class name, tanda dolar, inner class name. Nah, di sini kita akan lihat hasil kompilasi saya ya tadi ya. Coba kompilasi saya. Nah, ini kalau tadi itu kan kalau nggak salah program saya yang ini namanya pakai inner class itu adalah handle event inner ya, lalu dia memiliki inner class, listener class, dan cancel listener class. Kita lihat handle event inner. Nih, jadi saya akan mendapatkan dari satu Java source code, saya memiliki handle event inner dan inner class-nya ini dua-duanya akan juga dikompil menjadi bytecode tersendiri. Lalu yang tadi tentang anonymous inner class, sama ya, intinya kelas listener itu dimasukkan ke dalam kelas frame-nya, tetapi saya bahkan nggak repot-repot memberi nama. Saya masukkan deklarasi new-nya di dalam deklarasi new dan juga definisi kelasnya di dalam argumen add action listener. Seperti ini ya. Jadi di dalam argumen add action listener tadi, saya masukkan definisi kelas action listener-nya. Dan titik koma jangan lupa karena dia merupakan suatu statement yang perlu dilengkapi. Nah, ini ada beberapa hal tentang anonymous inner class. Nah, itu anonymous inner class must always extend a superclass. Selalu harus extend something atau implement interface, tetapi nggak boleh explicit extend atau implement yang lain. Jadi nggak boleh kita tuliskan, ya kan? Di sini kita nggak boleh menuliskan secara eksplisit dia extend apa atau implement apa. Padahal kita tahu kalau misalnya action list suatu kelas tambahan ini implement action listener. Jadi di sini kita nggak kasih nama dan kita juga tidak secara eksplisit menggunakan istilah implements ataupun extend. Nah, jadi anonymous inner class ini juga selalu menggunakan no-R constructor ya. Jadi hati-hati kalau Anda menggunakan kata new di dalam argumen tadi, jangan sampai Anda mengirim string atau mengirim parameter di dalam constructor-nya, karena kalau di anonymous dia akan selalu menggunakan no-R constructor-nya. Jika ada dirasa keperluan untuk menggunakan constructor lain yang lebih yang mungkin perlu mengirim argumen atau perlu mengirim string gitu, jadi artinya Anda jangan pakai anonymous, pakai aja inner class yang memiliki nama. Kalau anonymous inner class dia akan dikompil menjadi kelas yang namanya $n ya, $1, 2, 3, 4 gitu, karena dia kan nggak punya nama. Kalau yang inner class tadi kan dolar nama inner class-nya, kalau ini nggak ada. Kita coba lihat ya hasil kompilasi saya tadi. Tadi handle event anonymous ya. Handle event anonymous ini, benar ya, handle event anonymous ini. Nah, hasilnya adalah kompilasinya adalah handle event anonymous $2, $1. Itu adalah hasil kompilasi dari inner class action listener pertama dan action listener kedua. Nah,
Untuk contoh tadi kita menggunakan action listener. Action listener yang cukup simple ya, bahwa ketika klik dia mau melakukan sesuatu. Nah, di sini saya memiliki contoh lain yang sedikit lebih kompleks, tetapi masih sama-sama action event dan action listener. Jadi di sini saya punya suatu GUI yang menampilkan ini ya, menampilkan lingkaran seperti ini. Dan ketika saya mau pencet enlarge jadi tambah besar, kalau shrink dia tambah kecil, maunya gitu ya lingkarannya. Coba kita lihat apa yang dia lakukan. Ya, ketika kita di main program ini ya dia akan pertama kali nge-trigger pembuatan frame, yaitu JFrame new control circle. Nah, control circle saya kan ada, nanti kan akan ada public class control circle extends JFrame, dan di dalamnya ada constructor. Constructor saya ternyata saya membutuhkan komponen-komponen yaitu panel, lalu saya meng-add beberapa button, jadi add, enlarge, dan shrink ya, yang udah saya declare di atas, dan saya membuat suatu canvas. Ini adalah suatu circle panel, itu namanya, dan ini adalah suatu canvas. Nanti kita akan lihat circle panel ini objek apa, karena ini bukan objek yang kita kenal kan, bukan JButton, bukan yang bawaan gitu, bukan bawaan, ini pasti merupakan extender saya pasti melakukan extension di sini. Nah, di sini saya punya panel, ada button, lalu ada canvas, lalu saya tambahkan canvas pakai border layout ya, saya taruh di tengah, lalu untuk panel saya taruh border layout di selatan ya, di selatan. Lalu sekarang untuk contoh ini kita lakukan enlarge yang dulu aja ya, nanti untuk shrinknya kan kurang lebih sama. Tapi di sini kita gunakan enlarge button dulu aja, lalu saya tambahkan action listener. Ini yang pertama kita lakukan. Pada button yang kita inginkan terjadi sesuatu, kita perlu menambahkan action listener. Oke, ini kan saya tadi menambahkan action listener. Apa sih itu action listener saya? Nah, kita lihat di dalamnya. Di dalam action listener di dalam enlarge listener saya yang merupakan implement action listener, saya melakukan overriding terhadap action perform. Sama ya, semuanya sama. Saya perlu punya method action perform. Dan dia melakukan canvas.enlarge. Note bahwa ini dapat diimplementasikan sebagai inner class maupun anonymous inner class, tapi dalam kasus ini saya implementasikan dengan cara inner class. Oke. Lalu di dalam action perform, dia melakukan sesuatu yaitu canvas.enlarge. Apa sih canvas.enlarge ini? Nah, untuk itu kita perlu melihat apa sih circle panel itu. Kan circle panel canvas ya tadi ya. Circle panel kita adalah suatu panel ternyata. Panel itu adalah suatu panel ya extend JPanel, dan saya menentukan suatu parameter radius yang mana saya lakukan paint component. Saya menggunakan graphics di sini. Di sini saya dapat melakukan paint component, dan ini adalah bawaannya JPanel ya. Nah, ini pasti ada di dokumentasi JPanel. Nah, di sini saya ingin melakukan paint component itu apa? Dia adalah suatu drawable dengan bagaimana ketentuannya yang dia kirimkan. Coba kita lihat deh. Kalau dia kemudian saya lakukan enlarge, kan tadi panggilnya enlarge ya. Dia akan menaikkan radius dan dia akan repaint, atau dengan kata lain paint komponen itu diulangi. Supaya lebih jelas kita akan coba lihat ya, ini adalah overriding protected void paint component. Kalau dia override berarti kan dia pasti merupakan bawaan dari superclass-nya ya, dan superclass-nya circle panel adalah JPanel. Coba kita lihat dokumentasi JPanel. JPanel ini tadi apa ya? Lupa. JPanel dia punya paint component. Oke. Lihat. Nah, ini ada paint component ya. Dari J component sebenarnya. Jadi bahkan bukan dari JPanel tapi dari atasnya lagi J component. Nih, ini akan memanggil paint method gitu, dan dia perlu dikirimkan suatu grafik gitu.
Grafiknya adalah dari java.awt.graphics. Dan graphics-nya yang dikirimkan itu tadi G ya, kalau yang kita pakai di sini ya dia adalah G, dan dia memiliki suatu method yaitu drawOver. Kita coba cari deh ya kalau gitu ya, graphics kalian kita intip graphics. Lalu dia punya kemungkinan apa saja? Nah, dia punya drawOver. Nah, drawOver ini adalah apa? Dia harus mengirim argumen x, y, width dan height. Kita klik deh, pengen tahu x itu apa? X, y adalah koordinat upper left corner, yaitu upper left corner. Jadi mulainya di mana, kemudian width dan height-nya berapa. Nah, jadi untuk komponen ini ya ini adalah kita mau taruh di mana lah, itu yang pertama, get width panelnya, panel get width itu dari panel ya, bagi 2 minus radius dan seterusnya, dan inilah 2 kali radius karena diameter ya, 2 kali radius dan 2 kali radius. Kita coba deh ya, kita punya control circle ini ya, kita akan coba control circle. Oh, ini adalah control circle. Nah, tadi shrink kita belum nambahin listener ya. Kita belum menambahkan listener pada shrink sehingga belum melakukan apa-apa. Tapi kalau enlarge, shrink tidak ya. Jadi bisa saya atur nih. Misalkan tadi kan mulai dari 5 ya. Saya bisa aja misalnya mulainya dari 20 deh gitu. Lalu setiap kali enlarge saya maunya ditambah 5 gitu misalkan gitu ya gedenya. Kalau demikian ya akan berubah ya, perubahan lingkarannya akan menyesuaikan juga. Ini enlarge langsung gede, cepat ya langsung gedenya. Apa yang terjadi kalau lanjut ya? Oh dia lanjut kok, dia akan lanjut sampai ovalnya nggak kelihatan lagi, kecuali kita gedein lagi panel. Oke, jadi ini adalah suatu contoh penggunaan action listener yang sedikit lebih kompleks ya. Kalau sebelumnya kita hanya menggunakan button lalu kita minta print out di konsol. Nah, kalau ini dia melakukan sesuatu pada GUI-nya sendiri. Once again, ini saya juga dapat mengimplementasikan ini menjadi. Jadi dalam contoh ini juga kita bisa lihat perbedaannya jika kita menggunakan canvas enlarge tadi di dalam enlarge listener sebagai inner class ataupun sebagai anonymous inner class juga bisa kita lakukan. Nah, selain tadi action event, kita masih mempunyai banyak event lainnya. Nah, perlu saya beritahu bahwa sebenarnya untuk kelas ini action event saja sebenarnya sudah cukup. Tetapi saya akan cover beberapa contoh yaitu tentang keyboard event dan mouse event. Untuk keyboard event kita memiliki suatu key listener yang perlu kita implement. Tidak lagi action listener yang diimplement ya, tetapi key listener. Dan ada beberapa ini ya yang bisa terjadi, event yang bisa terjadi. Apakah ada key press, apakah key release, apakah key type. Jadi ada beberapa event yang bisa terjadi. Kalau action event kan klik aja ya kalau action event. Kalau key itu bisa beda-beda, bisa ketika diklik, ketika dilepas, atau seterusnya. Kita lihat contohnya langsung ya. Ya, ini key event demo. Kita akan coba lihat kode sama-sama. Jadi kita punya suatu keyboard panel ya, keyboard panel di sini, dan keyboard panelnya saya buat set focusable. Keyboard panel itu apa nanti kita akan lihat di bawah. Dan seperti biasa untuk inisialisasinya mulai dari main, saya punya key event demo frame tadi, lalu saya set yang perlu saya set. Nah, keyboard panel yang tadi saya buat tadi itu adalah suatu JPanel ya, sama seperti yang tadi. Dia adalah extension dari JPanel dan dia punya beberapa properti. Nah, properti ini perlu diingat bisa saya taruh sebagai class ini ya, bisa sebagai class variables maupun sebagai local variable pada constructor juga bisa sih.
Nah, di sini saya punya suatu keyboard panel, dan saya langsung tambahkan add key listener. Jadi key listener itu berlaku kepada seluruh keyboard panel saya. Dan di sini saya buat sebagai anonymous inner class, saya buat new key adapter yang mencari key release. Oh, maaf. Ini adalah suatu key release. Jadi saya maunya adalah setiap kali saya melakukan key release, maka barulah dia akan event. Tadi ada apa sih? Key release, key press, dan key type ya tadi ya. Nah, maunya kalau misalkan kita lakukan itu, maka apa yang akan terjadi? Katanya dia maunya pindah lokasi ya kayaknya ya. Oke, kita akan coba. Dan juga ini ada komponen yang terdaftar adalah key char ya. Jadi key apa yang keklik sama saya. Jadi key yang saya ketik pada keyboard, dia juga akan tampilkan di situ. Kalau saya key eventnya up and down dan left and right, dia akan gerak-gerak. Kita akan coba ya. Dapat. Ini ada di sini ya. Dia mulai dari A ya katanya ya. Oh, set font ya soalnya ya. Oke. Apa yang terjadi kalau saya melakukan sesuatu? Saya tulis J ya. J. Saya tulis K ya. Saya tulis I besar. Saya tulis J besar. Oh, karena ketika saya tulis J tadi ya. Ketika saya tulis J tadi saya pakai shift. Jadi begitu saya lepas shift-nya juga dia kedetek jadi something. H, A, I. Coba kita pencet atas bawah ya. Pencet atas bawah. Pindah ya dia. Pindah. Kanan. Nah, jadi yang terjadi di sini adalah ketika saya masukin up and down, jadi dia mau tahu nih, key event saya yang terjadi apa? Ketika key release ya. Jadi perubahan yang terjadi itu ketika saya lepas. Jadi coba ya, saya tekan O-nya nih ya, saya tekan O, nothing happen ya. Karena eventnya belum ke-trigger. Dia baru akan ke-trigger ketika saya lepas nih. Saya lepas ya, O saya baru berubah. Karena yang event yang saya tangkap adalah key release atau kapan saya lepas key saya. Dan dia lihat, oke, kalau misalnya key event, coba kita lihat key event saya apa yang terjadi. Apakah up, down, left, right? Jika iya, pindah tempat Y, X, tempat koordinat tadi di draw component. Kalau bukan up and down, left and right, ya kita lihat key char-nya apa sih. Nah, key char itu akan di print out. Kalau misalkan bukan up, down, left, and right. Kalau kita iseng ya, coba kita ganti jadi key press, kan bisa juga ya. Ketiga, ada nggak? Key press. Saya takutnya salah sintaks sih. Key press ya. Key press gitu. Kita coba jalankan lagi demonya. Saya belum exit ya, sorry. Saya harus exit dulu ya. Saya compile, saya jalankan. Ini, ya. Saya pencet O nih, saya akan pencet O, dia akan langsung berubah. Tuh kan? Ini saya belum lepas nih. Sekarang saya lepas. Nothing happen kalau saya lepas. Saya pencet P nih ya. Dia langsung berubah. Saya masih pencet P loh. Lepas, nothing happen. Jadi event apa yang mau saya tangkap itu ditentukan dari key press, key release, ataupun key type. Ya, itu ketika ditekan, ketika dilepas, atau ketika both ditekan lalu dilepas. Begitulah untuk key ya, untuk keyboard ya, salah satu contohnya. Yang terakhir ada mouse event. Nah, mouse event ini agak macam-macam ya, kalau nggak salah mouse listener ini memiliki beberapa kemungkinan event yang terjadi. Nah, di sini ada method mouse press, mouse release, mouse click, mouse enter, dan mouse exit. Tuh, lihat ya. Jadi ada beberapa yang bisa terjadi di sini, ada mouse move juga. Nah, ini bedanya dengan yang key dan action tadi, listener cuma satu ya, action listener atau key listener. Kalau ini ada dua, ada mouse listener dan mouse motion listener. Untuk mouse listener ya tentang klik-klikan, kalau mouse motion listener itu untuk pergerakan. Ini adalah trading or moving the mouse. Kita akan lihat contohnya ya.
Contohnya adalah move message demo ini. Kita lihat apa yang terjadi. Kita memiliki suatu movable panel, itu pasti JPanel, nanti kita lihat di bawah deskripsinya dia seperti apa. Dan dia membawa suatu pesan, saya nggak perlu mulai kan. Welcome to Java, kita tulis aja. Apa sih, kita tulis aja udah udah ngambil lebaran ya, maaf lahir batin gitu ya. Nah, ini yang mau dimunculkan. Kemudian kita taruh panelnya di frame. Oke. Main akan tepat trigger pertama kali seperti biasa. Kita gedein ya. Dari tadi kan terlalu kurang besar ya dari tadi ya Windows saya. Kita gedein sekalian. Nah, ini adalah panel saya. Panel saya extend JPanel apa aja sih yang muncul? Saya punya message welcome to. Oh, bisa di ini ya, bisa di override ya. Oke. Defaultnya welcome to Java. Kemudian X dan Y-nya 2020, berarti letaknya ada di ini ya, di koordinat 20,20. Dan saya membuat suatu konstruktor mobile message panel yang menerima string. Jadi kalau tadi saya set baru mohon maaf lahir batin, nanti munculnya mohon maaf lahir batin ya, di override nih. Message-nya diganti kali ini. Lalu saya juga di sini menggunakan mouse motion listener. Note tadi, mouse motion listener yang bawah ya, untuk ketika saya gerak-gerakin mouse, bukan ketika saya ngeklik ya. Dan di sini adalah ketika saya punya mouse motion listener, saya maunya adalah tempat lokasinya di mana. Jadi get X, get Y, mana sih lokasi mouse saya, lalu repaint. Repaint adalah tampilan ulang tulisan saya di lokasi mouse saya. Jadi harusnya teks saya tadi pindah-pindah ya sesuai dengan lokasi mouse saya. Untuk mouse move, karena saya pakai motion listener ya, ada dua ya tadi di dalamnya, beda dengan action listener, yang dalamnya cuma ada action perform. Kalau kalau motion listener ada dua, ada mouse drag dan mouse move ya. Tetapi karena dia ada interface, dia ada abstract class, kan mau nggak mau kita perlu nggak sih mengimplementasikannya? Perlu ya, perlu kita konkretkan ya. Jadi kita perlu melakukan implementasinya, tetapi nothing happen ya dalam kasus mouse move. Ya tadi saya katakan setiap kali ada XY baru ya dia akan repaint ya. Coba kita jalankan. Java move message demo. Ternyata terlalu besar. Ini ya, terlalu besar untuk layar yang kecil ini. Boleh kita kecilin deh kalau gitu. Nah, inilah mohon maaf lahir dan batin. Kalau mouse move doang, nothing happen ya. Ini saya cuma gerak-gerakin, saya tidak melakukan apapun. Karena untuk mouse move, dia tidak melakukan apapun, kan kosong nih mouse move eventnya. Tapi kalau mouse drag, berarti kalau saya klik nih, dia ikut gerak sama saya. Gitu, dia ikutan gerak sama saya, karena saya lagi ngedrag, saya klik. Tapi kalau saya lepas di kliknya, saya gerak-gerakin doang. Coba deh kita iseng memindahkan. Kalau gitu, kalau drag, enggak deh. Kalau drag saya nggak mau, tapi saya maunya justru kalau move. Kedetek ya? Oke, kita akan coba ya, kita compile ulang. Duh, udah kesenggol. Di sini ya. Nah, di sini saya nggak ngeklik ya, saya cuma geser-geser doang yang ngikutin. Saya coba klik sekarang ya, saya coba klik, nothing happen. Dia nggak ikut bergerak. Karena action yang saya handle di sini adalah action mouse move, bukan mouse